Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, salah satu yang dipelajari adalah landasan pengembangan kurikulum. Setelah menyaksikan tayangan ini, diharapkan nanti para mahasiswa dapat mendeskripsikan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita bahas mengenai ilustrasi sebuah pengembangan kurikulum. Para mahasiswa sekalian, jika sebuah rumah atau bangunan atau gedung diberikan pondasi yang rapuh, maka rumah tersebut tidak bisa bertahan dengan baik, begitu kan? Tidak bisa bertahan lama, atau bisa saja rumah tersebut akan roboh bila diterpa angin kencang, begitu ya. Namun jika sebuah rumah, bangunan atau gedung diberikan fondasi yang kuat, ya, maka rumah, gedung atau bangunan tersebut akan lebih lama dan bisa bertahan dari terpaan angin kencang, begitu ya. Nah, demikian juga dengan kurikulum. Kurikulum sebaiknya dibangun di atas landasan yang kuat agar tujuan kurikulum tersebut tercapai sesuai dengan kebutuhan. Nah, inilah ilustrasi bagaimana pentingnya sebuah landasan pengembangan kurikulum, begitu kan ya, sehingga kurikulum itu bisa efektif, mencapai kebutuhan, kemudian bertahan lama. Nah, landasan yang pertama dari landasan pengembangan kurikulum adalah landasan filosofis kurikulum. Para mahasiswa sekalian, kita tahu bersama bahwa filsafat memberikan arah atau metodologi terhadap praktek-praktek pendidikan, yang kemudian praktek-praktek pendidikan tersebut memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Oleh karena itu, kurikulum bertalian erat dengan filsafat pendidikan, karena filsafat pendidikan mengandung nilai-nilai atau cerita-cerita masyarakat atau cita-cita masyarakat. Berdasarkan cita-cita tersebut terdapat landasan mau dibawa kemana, ya, arah pendidikan, kemudian mau dibawa kemana pendidikan peserta didik tersebut. Saya contohkan salah satu negara yang negara tersebut ternyata adalah negara besar, hanya saja ketika mengembangkan kurikulum tidak berdasarkan pada landasan filosofis yang kuat. Misalnya salah satu landasannya adalah tidak menggunakan landasan agama, begitu kan ya. Sehingga sekarang negara tersebut dominannya adalah ateis, begitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, landasan filosofis di negara kita masih menggunakan landasan Pancasila. Berikutnya, landasan kedua adalah landasan psikologis, gitu ya. Nah, dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antar individu, begitu kan ya. Manusia berbeda dengan makhluk lain karena kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter, begitu ya, seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku interaksi dengan lingkungannya. Nah, artinya landasan psikologis ini harus melandasi penyusunan kurikulum karena psikologi berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada dua landasan psikologi yang mempengaruhi, yaitu adalah landasan psikologi perkembangan dan landasan psikologi belajar. Keduanya diperlukan untuk merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajar, dan yang terakhir adalah memilih metode dan teknik penilaian. Teman-teman mahasiswa semua, landasan ketiga adalah landasan sosial budaya. Kita tahu bersama bahwa kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Pendidikan diharapkan mampu menghasilkan masyarakat-masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti dan mampu membangun
masyarakat. Oleh sebab itu, isi, tujuan maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik, kekayaan, dan perkembangan masyarakat setempat. Landasan keempat, landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi perubahan yang semakin pesat, termasuk di dalamnya adalah perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, maka pengembangan kurikulum sekolah haruslah berlandasan pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX gitu ya. Nah, kita tahu bersama juga bahwa perkembangan IPTEX ini telah mampu mengubah tatanan hidup ya, mulai dari komunikasi, kemudian transportasi dan sebagainya. Dengan demikian, teman-teman semua, bahwa kurikulum harus bisa mengakomodasi dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, begitu kan, untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidup manusia. Landasan terakhir, sebagian ahli memasukkan, tetapi sebagian ahli juga tidak memasukkan sebagai landasan pengembangan kurikulum, yaitu landasan organisatoris, begitu ya. Yaitu dalam merumuskan kurikulum diantaranya perlu disusun suatu desain yang tepat dan fungsional, sehingga semakin tepat dan fungsional suatu kurikulum, maka dalam pelaksanaannya akan memberikan efektivitas dan keberadaan kurikulum tersebut dibutuhkan. Itu saja barangkali video tentang landasan pengembangan kurikulum. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dan pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.